Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak atau Ibu Asesor yang saya hormati, perkenalkan nama saya Katon Galistiawan. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya, dosen di program studi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Saya menyelesaikan pendidikan S1 di program studi S1 Sosiologi Universitas Negeri Surabaya, sedangkan pendidikan S2 saya selesaikan di program Magister Sosiologi Universitas Airlangga Surabaya. Sebelum di S1 Pendidikan IPS, home base saya berada di S1 Sosiologi sesuai dengan keilmuan saya, mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Sedangkan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini saya berhome base di program studi S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Pada tahun 2017 saya dipindah home base karena ada pendirian program studi baru yang membutuhkan SDM dosen yang akhirnya saya ditugaskan oleh pimpinan untuk bergabung di program studi S1 Pendidikan IPS. Saya tetap mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan sosiologi. Contohnya adalah dasar-dasar sosiologi, kajian politik dan kebijakan pendidikan, pendidikan multikultur, dan lain sebagainya. Namun demikian juga saya masih tetap mengajar di program studi S1 Sosiologi, terutama satu mata kuliah yang saya kembangkan sejak awal, yaitu Sosiologi Bencana. Di dalam mata kuliah Sosiologi Bencana, saya telah mengembangkan mulai dari RPS sampai dengan bahan ajar, yaitu PowerPoint, setiap pertemuan. Kemudian saya juga mengembangkan buku ajar berbasis RPS yang telah diterbitkan oleh UNESA University Press pada tahun 2018. Saya juga masih terlibat di beberapa penelitian di program studi sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa pengajaran yang saya sampaikan adalah pengajaran pada mata kuliah Sosiologi Bencana yang ada di program studi sosiologi. Ini adalah RPS Sosiologi Bencana yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang keluar pada semester ganjil dan biasanya diambil oleh mereka mahasiswa dari semester 3. RPS ini saya kembangkan bersama dengan dua dosen senior yang lainnya, Dr. Andes Martinus Lebowo MA dan Dr. Andes FX Risatewa MSc. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu memanfaatkan IT dalam menelusuri sumber informasi tentang konsep sosiologi bencana untuk menelaah masalah pembangunan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan menguasai konsep-konsep dan teori sosiologi bencana untuk menelaah masalah-masalah pembangunan. Yang ketiga, membuat keputusan yang relevan tentang konsep-konsep sosiologi bencana untuk menganalisis masalah-masalah pembangunan. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap kinerja pembelajaran diri, kesepakatan dengan rekan kelompok dalam memahami konsep-konsep yang relevan. Deskripsi mata kuliah ini memfokuskan studi bencana yang ditimbulkan dari kekuatan alam. Bencana di sini sesuai dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana dibedakan menjadi 3, yaitu bencana alam, yaitu seperti banjir, kebakaran hutan, badai, gempa bumi, dan lain-lain. Kemudian bencana non-alam, contohnya adalah kecelakaan teknologi, seperti kecelakaan transportasi, ledakan pabrik kimia dan nuklir. Dan yang ketiga adalah bencana sosial,
yaitu konflik sosial dan terorisme, yang kesemuanya itu dikaji dampak kerusakannya. Yang dimaksud bukan sekedar kerusakan fisik, tetapi bisa saja dalam kerusakan sistem sosial yang mengakibatkan perubahan-perubahan sosial. Bencana mungkin awalnya bergerak secara perlahan atau juga tiba-tiba dan tidak terduga. Adanya kejadian-kejadian tersebut pastinya memunculkan gangguan dan berdampak pada masyarakat yang bersangkutan, seperti halnya pemindahan manusia, kerugian ekonomi, kerusakan lahan, kematian, serta adanya korban, serta penderitaan emosi yang mendalam. Referensi yang kami tawarkan yang saya tawarkan kepada mahasiswa, itu terdapat beberapa buku yang bisa diperoleh di ruang referensi atau bisa membeli di toko buku. Yang pertama adalah buku ajar yang kami kembangkan, saya dengan Pak Martinus Lebowo pada tahun 2018, yaitu Sosiologi Bencana. Kemudian yang kedua, Bencana dan Anugerah, sebuah pendekatan kajian sosial budaya masyarakat lereng Merapi, karya Septian Aji Permana. Kemudian ada beberapa e-book yang juga ini bisa diakses di ruang referensi sosiologi. Ini ada beberapa. Bahan kajian atau materi pembelajaran ini ada di dalam RPS, mulai dari sejarah kebencanaan dan penelitian kebencanaan, kemudian konsep dan definisi bencana, kemudian ini yang berkaitan dengan antropologi bencana, kepercayaan sebagai modal sosial, kemudian kontribusi sosiologi terhadap bencana, kemudian pandangan masyarakat terhadap bencana, kemudian eksplorasi dan perbandingan bencana, relokasi pasca bencana, prospek dan perbaikan. Ini berkaitan dengan perubahan sosial. Kemudian yang ketujuh, menyusun makalah tentang bencana. Jadi mata kuliah ini nanti dirancang mahasiswa itu mampu untuk menyusun minimal makalah. Ya, syukur-syukur kalau bisa menyusun artikel tentang sosiologi bencana. Kalau sudah disusun, maka mereka diminta untuk mempresentasikan. Pada video ini, saya akan menyampaikan perkuliahan pada pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat, menjelaskan studi sosiologi tentang bencana. Saya akan menjelaskan mengenai kontribusi sosiologi sebagai ilmu dalam kajian kebencanaan. RPS ini disusun mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16, yaitu ujian akhir semester. Dalam strategi perkuliahan, yang pertama perkuliahan tatap muka. Ini yang dulu sebelum masa pandemi kita atau kami atau saya lakukan, yaitu KBM biasa, kegiatan belajar mengajar biasa, dengan bertatap muka langsung di dalam kelas. Kemudian di dalamnya ada ceramah, kemudian ada tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya, termasuk penugasan mandiri. Kemudian yang kedua adalah daring, ini yang selama masa pandemi saya lakukan. Daring bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Ketika sinkronus, saya lebih banyak menggunakan Zoom meeting atau Google Meet, atau ketika asinkronus, saya banyak menggunakan Google Classroom atau Finesa.unesa.ic sebagai LMS-nya yang dimiliki oleh Unesa. Yang kedua, tugas, karena ini masa pandemi, RPS ini saya revisi untuk tugas. Ketika awalnya saya minta untuk melakukan small riset di satu wilayah kawasan rawan bencana, maka ketika pandemi ini tidak kami lakukan, tidak saya lakukan, tetapi saya meminta kepada mahasiswa untuk menyusun artikel dari small riset yang dilakukan di sekitar rumah mereka, kemudian mempresentasikan di hadapan mahasiswa yang lain secara daring.
Tata tertib perkuliahan ketika luring, saya selalu memberi contoh untuk datang tepat waktu. Dan saya hanya memberikan toleransi keterlambatan 10 menit ketika perkuliahan dimulai. Lebih dari waktu yang ditetapkan, mahasiswa dilarang masuk kelas. Kemudian berpakaian rapi, sopan, minimal baju berkerah dan memakai sepatu. Ini wajib. Bahkan ketika perkuliahan tatap muka sebelum kuliah dimulai, biasanya saya mendatangi mahasiswa untuk melihat apakah mereka sudah berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu. Ketika daring, masuk Zoom atau Meet paling lambat 10 menit saat perkuliahan dimulai. Namun ini agak sulit kami lakukan karena saya men-setting Zoom saya untuk mahasiswa bisa keluar masuk, dan ini saya harus banyak memberikan toleransi kepada mahasiswa karena banyak mahasiswa yang tinggal di daerah yang sinyalnya sulit sehingga mereka sering terlempar keluar ketika perkuliahan. Kemudian mengaktifkan webcam, webcam begitu. Namun ini juga sulit karena ketika sinyal itu sulit, mereka sering mematikan kamera, tapi tidak apa-apa, yang penting tidak mengurangi esensi mereka di dalam perkuliahan dengan dibuktikan bahwa mahasiswa yang off kamera sekalipun masih tetap bisa untuk aktif di dalam perkuliahan. Materi biasanya saya upload di Google Classroom atau di vinesa.unesa.ac.id, namun biasanya saya di Google Classroom, yaitu beberapa PowerPoint, beberapa e-book yang bisa di-download oleh setiap mahasiswa. Untuk penilaian, ini adalah kebijakan universitas untuk prosentase dan lain sebagainya. Sehingga kami mengikuti, karena ini sudah disetting di dalam Siakadu Universitas Negeri Surabaya, partisipasi 20%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Sedangkan untuk penilaian akhir, ring nilainya seperti ini. Sehingga tidak terlalu panjang ringnya di Indonesia, yang mengakibatkan mahasiswa tertolong dan memiliki nilai yang diharapkan lebih baik daripada harus menggunakan ring yang panjang. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai perkenalan diri dan perkenalan RPS Sosiologi Bencana di program studi Sosiologi. Setelah ini saya akan masuk di dalam kelas, dalam perkuliahan bersama dengan mahasiswa. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam saudara-saudara sekalian, pengambil mata kuliah Sosiologi Bencana. Kita selalu melaksanakan perkuliahan setiap Selasa malam untuk mata kuliah ini, dan malam hari ini kita telah bertemu, bertatap muka untuk pertemuan keempat. Nah, pada hari ini kita akan berbicara mengenai kontribusi sosiologi dalam kajian kebencanaan, dalam perspektif sosiologi. Sekali lagi saya mengingatkan untuk selalu on kamera di dalam perkuliahan ini. Saya akan share screen mengenai perkuliahan kita pada malam hari ini. Ya, ini adalah kontribusi sosiologi dalam kajian kebencanaan. Jika kita menilik sebelumnya bahwa kajian kebencanaan itu merupakan kajian yang erat kaitannya dengan yang namanya ilmu teknik sipil gitu. Karena dalam kajian kebencanaan sebelumnya itu banyak yang dikaji mengenai kajian strukturalnya, struktural dalam penanganan kebencanaan. Di beberapa daerah dalam kawasan rawan bencana itu mereka mengembangkan yang namanya struktur-struktur fisik begitu. Di Blitar itu ada, utamanya di dekat lereng Kelut gitu, ada yang namanya jalan lahar. Jalan lahar itu dirancang untuk menahan lahar dingin
agar tidak terlalu jauh terlempar keluar, tetapi terlokalisir di dalam satu wilayah dengan dibangun dam pembatas gitu. Itu adalah contoh fisik gitu ya, contoh struktural. Kalau yang berkaitan dengan non struktural yang dikaji dalam sosiologi kebencanaan banyak sekali nantinya. Ada perubahan sosial pada masyarakat yang terdampak bencana, kemudian ada yang namanya implementasi kebijakan kebencanaan, kemudian yang ketiga ada lagi yang namanya kesiapan masyarakat di dalam menghadapi bencana, kemudian ada yang namanya mitigasi yang berbasis masyarakat kearifan lokal dan lain sebagainya. Itu yang dibahas dalam sosiologi bencana. Kajian bencana ini yang sudah saya ceritakan tadi bahwa telah mengalami pergeseran orientasi yang semula banyak membahas masalah teknis, masalah fisik gitu tentang kejadian bencana dan penanganan korban bencana yang semuanya bersifat fisik itu, tapi saat ini sudah banyak berubah dalam pendekatan yang menekankan pada manusia dan masyarakat. Hal ini memunculkan usulan pengelolaan bencana dalam pengembangan masyarakat secara terpadu. Jadi kesiapsiagaan masyarakat itu bukan hal yang harus dikesampingkan, tapi itu harus yang diutamakan, dan itu merupakan bagian dari kajian sosiologi kebencanaan. Pengelolaan bencana itu seharusnya tidak diatasi dengan pendekatan fisik yang bersifat sesaat saja, tetapi dilakukan juga sesuai dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal yang rawan dan mudah terkena dampak bencana yang dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat ini ketika pindah pekerjaannya bagaimana, kemudian asetnya bagaimana, kemudian yang awalnya mereka setiap hari harus mencari rumput untuk ternaknya, kemudian ternaknya harus diungsikan, bagaimana cara penyelesaiannya itu harus dilakukan secara berkelanjutan. Perspektif sosiologi dalam kebencanaan, ini kita sudah masuk pada kajian hari ini, yaitu dalam pendekatan sosiologis, Drake menjelaskan, mendiskusikan bahwa kerentanan dan dampak bencana pada pola perilaku manusia dan pengaruhnya atas fungsi struktur masyarakat dan organisasi. Ini pola perilakunya yang dibahas oleh Drake. Pada saat terjadi bencana, ahli sosiologi akan bertanya bagaimana manusia atau kelompok manusia tersebut memberikan tanggapan atas suatu kejadian bencana. Studi sosiologi tentang bencana dimulai oleh Prince pada tahun 1920 tentang tabrakan dua kapal di pelabuhan Halifax pada 6 Desember 1917. Ini adalah studi sosiologi kebencanaan pertama yang ada di dunia pada tahun 1920. Kalau di Indonesia sebenarnya sudah banyak studi kebencanaan sebelumnya, namun studi kebencanaan itu menjadi atensi, menjadi perhatian para akademisi itu setelah terjadinya tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang lalu. Itu menggugah para pakar sosiologi untuk mengkaji sosiologi kebencanaan lebih mendalam. Peristiwa tersebut, peristiwa ini, maksud saya peristiwa tabrakan dua kapal di pelabuhan Halifax ini merupakan peristiwa kunci agenda riset sosiologi tentang bencana. Secara epistemologis, bahwa semua peristiwa bencana merupakan peristiwa sejarah yang unik. Pelayanan ya, tingkatan pelayanan ya. Analisis komparatif dapat dilakukan untuk merumuskan bagian-bagian umum pola perilaku individu dan unit sosial mereka, mulai dari keluarga, organisasi, sampai dengan komunitas. Nah, ini Drake mengembangkan bahan yang memberikan fokus pada dimensi sosial dari bencana, sejumlah hasil studi pasca bencana, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, penyebab bencana, serta jumlah asesmen pasca bencana, termasuk studi tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kalau sosiologi itu lebih menekankan pada kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kenapa masyarakat di suatu wilayah itu lebih siap dalam menghadapi bencana daripada wilayah lain?
Itu sering ditanyakan oleh para ahli sosiologi. Contohnya adalah dalam menanggapi satu bencana ke gunung apian yang ada di wilayah Jawa Timur, yang di wilayah Blitar dan Kediri, ada Gunung Kelut di tengahnya. Kenapa orang Kediri itu lebih siap, lebih tanggap dalam menghadapi bencana? Karena masyarakat Kediri itu selalu diingatkan akan adanya bencana, bahwa mereka itu adalah tinggal di daerah rawan bencana, yaitu dengan adanya larung sesaji yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam perspektif sosiologi, bencana seringkali dipahami berdasarkan persepsi manusia atau masyarakat dan atas apa yang mereka rasakan terkait pengalaman emosional pada kejadian-kejadian yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Jadi yang saya katakan tadi bahwa ada pengalaman emosional yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka itu mengakibatkan mereka survive dalam menghadapi bencana yang terjadi. Ini riset tentang sosiologi, yaitu pemahaman tentang pola kehidupan masyarakat di masa lalu seharusnya tidak diabaikan. Oleh karenanya masyarakat terdahulu ketika menghadapi bencana itu juga harus dipelajari, itu sebagai suatu ilmu yang harusnya masyarakat kontemporer siap untuk menghadapi bencana. Menurut Schober, studi tentang bencana difokuskan pada perilaku individu dan kelompok dalam kondisi tertekan. Ketika bencana terjadi, itu individu maupun kelompok itu dalam kondisi tertekan atau stres, sehingga mereka dikaji lebih mendalam kondisi ketika terjadi bencana. Mereka bisa ditanyakan biasanya pasca bencana. Dia mendefinisikan bencana sebagai peristiwa non-periodik di tengah masyarakat atau subsistem yang lebih besar, bisa regional, global, dan lain sebagainya, yang menimbulkan gangguan sosial dan kerusakan fisik. Ya, sebenarnya kalau berbicara bencana itu kan bukan hanya bencana alam saja sebenarnya yang harus diingat, tetapi ada bencana non-alam dan bencana sosial. Kalau berbicara bencana non-alam, maka kita sekarang sedang mengalami bencana non-alam yang namanya pandemi. Sudah hampir 2 tahun kita berdampingan dengan pandemi, yang korban dari pandemi, orang-orang yang meninggal di dalam periode pandemi ini bukan sedikit, tapi sudah banyak. Dan itu sebenarnya pada masa lampau itu juga sudah pernah terjadi pandemi semacam itu, yaitu pada tahun 1918 sampai 1920 ketika flu Spanyol menjadi pandemi di dunia ini. Nah, itu harusnya berkaca pada itu, kita harus siap dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita agak gagap dalam menghadapi pandemi ini. Ada beberapa hal yang kita belum siap untuk. Ini kritiknya, pemerintah seringkali kurang memahami bagian-bagian tertentu dari masyarakat dalam memahami bencana, sehingga kurang peka dan peduli pada kebutuhan-kebutuhan individual dan masyarakat dalam menghadapi bencana dari perspektif masyarakat. Nah, ini suatu kejadian bencana itu bisa ditandai dengan terjadinya kerusakan pada pola sosial dan ekonomi komunitas yang normal ada sebelumnya. Jadi kita itu kan ketika ada bencana, suasana yang normal itu kemudian menjadi tidak normal. Nah, ketidaknormalan ini yang harus disiapkan oleh masyarakat. Nah, ini ditandai dengan ketidaknormalan ini, maka terjadilah itu bisa jadi disebabkan karena adanya bencana. Brighton juga menunjukkan bahwa krisis sama dengan bencana, dan bencana dari perspektif sosiologi merupakan kejadian melebihi semua kejadian krisis sosial yang menyebabkan kerusakan dan dislokasi komunitas secara maksimum.
Nah, ketika pasca bencana itu mungkin akan kembali normal atau tampak normal, atau tidak normal atau new normal. Kebiasaan baru ini sudah kita lakukan sudah hampir 1 tahun. Ini karena kita tidak bisa kembali lagi seperti sebelum pandemi secara langsung. Gitu. Ini ada proses yang berlanjut, yang ini masyarakat harus siap dalam menghadapi kehidupan new normal ini. Shelton menjelaskan hambatan lain untuk mendefinisikan bencana kemudian menjadi studi perilaku individu di dalam masyarakat. Ada beberapa memang ahli sosiologi yang melihat bahwa di dalam mengkaji mengenai sosiologi bencana itu cenderung untuk melihat perilaku individu di dalam masyarakat. Kemudian ada kecenderungan bagi ilmuwan sosial untuk menjadi bias dan mengikuti rasionalitas pandangan serta tujuan mereka. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai kontribusi sosiologi di dalam kajian kebencanaan. Kita diskusi sebentar, kita coba untuk merefleksikan apa yang sudah saya sampaikan ini tadi. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan Mas Nurkolis, sebutkan nama dan NIM. Iya Pak, nama saya Nurkolis, NIM 23. Nah, izin bertanya Pak, Ya. Terkait perkotaan kan, kalau pandangan saya sudah tahu kalau banyaknya pembangunan di perkotaan itu kan menjadikan sedikit resapan air. Mengapa hal itu terus dilakukan? Sedangkan banjir akan berakibat lebih fatal lagi. Nah, seperti itu Pak, gimana Pak menurut Bapak? Ya, memang ketika bencana itu terjadi, siapa yang paling besar untuk bertanggung jawab, yaitu satu manusia. Karena penyebab dari banjir itu adalah kesalahan tata kelola yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Saya setuju dengan pendapat Mas Nurkolis bahwa banjir yang ada di perkotaan itu karena tidak berimbangnya antara yang namanya daerah resapan dengan pembangunan. Harusnya seimbang. Ada daerah resapan di mana daerah tersebut tidak boleh dijadikan sebagai wilayah pemukiman atau CBD perkantoran, begitu dilakukan semacam itu. Namun kalau kita membaca, ada satu buku Mas, tapi ini studi kasusnya di Jakarta, yaitu gagalnya sistem kanal pengendalian banjir Jakarta dari masa ke masa. Itu adalah salah satu bentuk pengkajian terjadinya banjir di Jakarta dari masa ke masa itu karena negara itu gagal untuk mengelola, pemerintah daerah DKI Jakarta itu gagal untuk mengelola kanal untuk sudetan agar tidak terjadi banjir di Jakarta. Bogor itu memang lebih tinggi daripada Jakarta. Setiap hujan di Bogor, airnya pasti akan turun ke Jakarta, melewati Jakarta untuk ke laut. Karena tidak mungkin dari Jakarta naik ke Bogor, air itu tidak mungkin seperti itu. Karena air itu dari atas turunnya ke bawah. Nah, di bawah sungainya sempit. Di Jakarta sungainya semakin sempit, kemudian banjir kanal yang dibangun di Jakarta mulai BKT, banjir kanal timur, banjir kanal barat itu tidak optimal untuk membuang air di laut. Apalagi posisi daratan, posisi permukaan daratan yang ada di Jakarta itu sudah sejajar dengan permukaan laut. Sehingga air yang ada di daratan itu tidak serta-merta mudah untuk dibuang ke laut. Itu yang terjadi di Jakarta. Oleh karenanya, kritik terhadap banjir di Jakarta itu adalah tata kelola kanal yang tidak optimal terjadi. Gitu, Mas Nurkolis, yang bisa saya sampaikan. Yang lain terima kasih. Untuk minggu depan kita akan tetap berbicara mengenai kontribusi ilmu-ilmu dalam kajian bencana. Ada antropologi, ada ekonomi, ada ilmu politik, kebijakan, kemudian ada geografi, dan lain sebagainya, termasuk teknik sipil. Itu kita bahas minggu. Untuk presensi hari ini, presensi pertemuan keempat, silakan dibuka link ini, https
unesa.me presensi sosben 4. Bisa Anda lakukan. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.